Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia. Dan yang kami banggakan teman-teman Y4B sekalian. Kami akan membahas materi tentang cara pengiriman surat. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Meli Sukahati 2020215000230, Helena Prinsia 2020215002422, Arini 202021500287, dan saya sendiri Alia Rafita Nur Fauzi 2020215003881. Pengiriman surat. Pengiriman surat adalah surat yang dibuat dengan maksud dan tujuan agar pembeli mempunyai persiapan untuk penerimaan barang tersebut karena sangat mungkin apabila barang pesanan tersebut memerlukan tempat penyimpanan atau tempat barang khusus. Tujuan seseorang atau suatu organisasi atau kantor mengirim surat adalah: yang pertama, menyampaikan informasi. Untuk yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan isi hati penulis. Yang ketiga, memperlancar arus komunikasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah tafsir. Yang keempat, menghemat waktu, tenaga, dan biaya daripada bertemu langsung dengan pihak yang dituju. Cara pengiriman surat yang akan kami bahas yaitu: yang pertama, pengiriman surat melalui kantor pos atau agen pos. Yang kedua, pengiriman surat melalui kilat khusus. Yang ketiga, pengiriman surat melalui wesel pos. Dan yang keempat, pengiriman surat melalui ekspedisi atau JNI. Yang kelima, pengiriman surat melalui email. Cara mengirim surat atau dokumen yang benar di kantor pos dan agen pos adalah: 1. Pilih amplop atau sampul yang sesuai dengan isi dokumen yang mau dikirim dengan memperhatikan jika dokumen berisi surat-surat berharga, misalnya seperti ijazah, surat tanah, sertifikat, BPKB, STNK, sebaiknya sebelum dimasukkan ke dalam amplop, masukkan dahulu ke dalam plastik, kemudian dilem atau disel agar tidak mudah basah. Sesuaikan ukuran amplop dengan dokumen yang mau dikirim. Jika dokumen tidak boleh dilipat, maka gunakan amplop yang besar dan kuat sehingga tidak mudah terlipat. Sebaiknya, jika dokumen kecil, bisa juga menggunakan amplop yang kecil. Pastikan amplop ditutup sedemikian rupa sehingga dokumen yang ada di dalamnya tidak mudah keluar atau terlihat dari luar. Untuk memastikan hal tersebut, amplop bisa diberi lem perekat, lalu di strapless atau pastikan tidak merusak isi kiriman. Atau bisa juga pada bagian luar dilem menggunakan isolatif bening. 2. Cara penulisan alamat penerima dan pengirim. Ini adalah bagian yang sangat penting, sebab kesalahan penulisan alamat pengirim dan penerima bisa berakibat kiriman surat atau dokumen terlambat sampai atau bahkan tidak sampai sama sekali. Berikut cara penulisan alamat penerima dan pengirim yang benar pada surat atau dokumen. A. Alamat penerima. Alamat penerima ditempatkan pada bagian depan sebelah kanan bawah surat atau dokumen. Silakan lihat pada gambar. Alamat penerima secara detail harus memuat nama lengkap penerima, nama jalan dan nomor rumah, RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, kode pos, nomor handphone atau telepon yang valid dan bisa dihubungi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. B. Alamat pengirim. Alamat pengirim terbagi menjadi: pertama, alamat pengirim ditempatkan pada bagian depan sebelah kiri atas atau dokumen, seperti gambar di samping. Kedua, alamat pengirim secara detail harus memuat: pertama, nama lengkap pengirim, kedua, nama jalan dan nomor rumah, ketiga, nomor RT RW, keempat, kelurahan atau desa, kelima, kecamatan, keenam, kota atau kabupaten, ketujuh, provinsi, dan terakhir kode pos. Ketiga yaitu nomor HP atau handphone atau telepon yang bisa kita hubungi. C. Nomor handphone atau alamat sosial media.
Pertama, di zaman kemajuan dunia teknologi sekarang ini, nomor handphone adalah hal wajib yang harus disertakan baik pada alamat penerima maupun pengirim. Kedua, sangat baik jika ditambahkan alamat atau akun sosial media yang digunakan. Bisa email, nama akun, dan lainnya. D. Alamat penerima PO Box atau lamaran kerja. Pertama, PO Box adalah singkatan dari Post Office Box atau kotak pos. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang besar untuk keperluan membuka lamaran kerja, agar memudahkan alamat korespondensi dengan pelanggan atau mitra bisnisnya. PO Box juga bisa digunakan oleh perorangan. Kedua, posisi alamat penerima yang berupa PO Box tetap pada posisi di bagian depan surat di sebelah kanan bawah. Ketiga, pastikan menyertakan kota di mana PO Box itu berada. Misalnya, PO Box 888 Pekanbaru atau PO Box 888 Semarang. Mencantumkan kota sangat penting sebab akan menentukan kemana tujuan kota alamat penerima. Jangan sampai salah alamat atau salah tujuan. Keempat, pada surat lamaran kerja, jangan lupa mencantumkan tujuan bahwa surat tersebut adalah lamaran kerja atau kode atau posisi yang diinginkan. 3. Memilih jenis kiriman sesuai kebutuhan. Setelah bagian 1 dan 2 selesai, tinggal kita ke kantor pos untuk melakukan pengiriman surat atau dokumen langsung ke kantor pos atau agen terdekat. Sampai di kantor pos, kita bisa memilih jenis pengiriman yang tepat. Sebagai bahan pertimbangan dapat diikuti sebagai berikut. Pertama, pilihlah kiriman premium seperti Pos Express, sehingga kiriman tersebut lebih cepat sampai dan mudah dilakukan pengecekan atau pelacakan. Kedua, kiriman kilat khusus juga bisa digunakan sebagai pilihan untuk mengirim surat atau dokumen dengan kemampuan jejak lacak dan jangkauan yang meliputi seluruh kecamatan dan kota di seluruh Indonesia. Ketiga, apabila kiriman adalah bersifat undian atau hanya surat balasan, biasa maka jenis pengiriman menggunakan perangko bisa menjadi pilihan. Pengiriman surat kilat khusus. Pertama, petugas kantor pos akan menulis tentang data pengiriman surat, beras surat, serta menetapkan biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa atau pengirim. Kedua, besarnya biaya ditentukan dari beratnya surat dan kota tujuan dari surat tersebut. Ketiga, pengirim akan diberikan lembar pertama dari belangko ke H1. Apabila surat yang dikirim tidak sampai ke tujuan, belangko ke H1 ini dapat dijadikan sebagai bukti pengiriman, dan pengguna jasa atau pengirim tersebut akan mendapatkan ganti rugi dari pihak kantor pos sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengiriman wesel pos. Pertama, penerima jasa yang akan mengirim uang menggunakan wesel diberikan formulir model W1 untuk diisi dan diserahkan kepada petugas kantor pos. Kedua, besarnya biaya pengiriman ditentukan berdasarkan jumlah uang yang akan dikirim. Pihak kantor pos hanya menentukan untuk tarif pengiriman di bawah 5 juta rupiah. Ketiga, untuk pengiriman wesel di atas 5 juta rupiah, petugas kantor pos akan memberi formulir W1 tambahan kepada pengirim sehingga biaya pengiriman ditentukan dari biaya tiap formulir W1 sesuai dengan jumlah uang yang akan dikirim. Sebagai contoh untuk pengiriman 8 juta rupiah. Keempat, pengguna jasa atau pengirim akan diberikan 2 buah formulir model W1 untuk pengiriman 5 juta rupiah dan pengiriman 3 juta rupiah. Biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa adalah biaya dari 2 buah masing-masing formulir W1 tersebut. Pengiriman surat atau dokumen melalui ekspedisi. Dalam kondisi tertentu, kadang kita membutuhkan jasa atau layanan pengiriman barang yang kita kenal dengan sebutan JNE.
JNE merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Kantor cabangnya pun sudah banyak tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di kesempatan kali ini, kami mau berbagi pengalaman mengenai cara pengiriman dokumen melalui jasa ekspedisi JNE. Berikut adalah langkah-langkah mengenai tata cara pengiriman paket dokumen. Yang pertama yaitu persiapan pengiriman dokumen. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum melakukan packing dan pengiriman dokumen. Pertama, dokumen atau surat yang akan Anda kirim. Kedua, amplop coklat besar atau folio. Ketiga, data identitas pengirim dan penerima. Keempat, data keterangan isi paket. Kelima, plastik pembungkus. Keenam, sejumlah uang. Yang selanjutnya adalah pengiriman surat atau dokumen melalui ekspedisi, yaitu JNE. Yang kedua adalah lakukan packing dokumen. Nah, siapkan amplop ukuran folio. Di sini ada contoh dokumen lamaran pekerjaan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop besar ukuran kertas HPS atau folio. Amplop folio biasanya sudah tersedia di toko-toko alat tulis atau ATK maupun tempat fotokopi. Contoh packing yang pertama itu ada keterangan pengiriman berada di belakang amplop. Sementara untuk contoh packing kedua itu ada keterangan penerima berada di depan amplop. Keterangan pengiriman dan penerima bisa dijadikan satu halaman depan. Contohnya packing yang pertama, atau keterangan penerimaan di bagian belakang amplop, sedangkan nama pengirim berada di bagian depan amplop. Contoh packing kedua yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian, tempel pula keterangan isi dokumen jika dirasa perlu. Semisal, jika isi paket yang Anda kirimkan itu berupa kitab suci Al-Quran, Anda bisa memberikan keterangan bahwa isinya adalah Al-Quran. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah lapisi dengan plastik pembungkus. Untuk dokumen penting tertentu seperti ijazah, STNK, SIM, KTP, surat lamaran kerja, dokumen-dokumen perjanjian, atau surat-surat penting lainnya, kalian bisa melapisinya dengan bahan sejenis plastik untuk antisipasi supaya tidak kemasukan air apabila terjadinya hujan. Selanjutnya, plastik pada umumnya sudah tersedia di kantor JNE dengan biaya gratis. Namun, apabila kalian bermaksud untuk membelikan atau melapisinya dengan plastik yang sudah kalian miliki sendiri, boleh saja dengan tujuan demi keselamatan atau keamanan dokumen yang akan dikirim. Saran saya, tidak di-packing terlalu rapat karena terkadang di beberapa kantor JNE tertentu, oleh pegawai JNE bagian pengecekan akan dibuka kembali untuk mengecek isi amplop. Pegawai JNE umumnya juga akan menanyakan isi dokumen yang Anda packing. Untuk contoh pembungkusan kiriman dokumen atau dokumen JNE itu ada pada gambar. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah mengecek harga ongkos kirim. Sebelum kita datang ke kantor cabang JNE terdekat, kita bisa memperkirakan harga ongkos kirim dengan cara mengeceknya terlebih dahulu di website resminya JNE. Untuk berat barang yang akan kita kirim itu bisa kita perkirakan saja, tapi khusus untuk dokumen seperti yang akan saya kirimkan tadi, umumnya untuk berat tidak lebih dari 1 kg. Jadi, berat barang nantinya akan dibulatkan menjadi 1 kg sesuai dengan ketentuan JNE. Sebelumnya, saya akan menjelaskan nomor 4 lacak tracking atau nomor resi pengiriman. Sekarang dokumen sudah diterima dan akan dikirim oleh pihak JNE sesudah Anda membayar biaya pengiriman. Maka Anda akan menerima nomor resi pengiriman. Nomor resi pengiriman berguna untuk melacak posisi masih berada di cabang JNE, masih proses, atau sudah sampai di alamat tujuan penerima.
bisa membuka kembali melalui website www.id dan memasukkan nomor resinya. Cara pengiriman surat atau dokumen atau file melalui email, mungkin bagi kamu yang bekerja di kantor sudah tak. Email merupakan singkatan dari electronic mail, yakni surat atau pesan dengan formal digital. Berbeda dengan zaman dulu, jika ingin mengirimkan dokumen, surat menyurat harus mengirimkan via pos menggunakan perangko. Kini melalui email semuanya menjadi mudah dan praktis. Selain email ini akun yang dibutuhkan bagi setiap orang, bahkan sudah menjadi salah satu identitas yang harus dimiliki seseorang karena menjadi penunjang kegiatan sehari-hari. Misalnya saja, dalam urusan pekerjaan, seseorang akan dipermudah dengan pengiriman surat menyurat seperti lampiran yang biasanya juga menyertakan CV. Nah, untuk mengirim email dapat dilakukan melalui perangkat seperti komputer, laptop, iOS maupun dengan Android. Semua media yang bisa mengakses internet bisa juga kamu gunakan untuk mengirim email. Namun khusus untuk smartphone, kamu lebih mudah mengirimkan Gmail karena tak perlu login terlebih dahulu di web. Nah, cara mengirim email melalui smartphone itu untuk para pengguna smartphone ada dua cara yang bisa kamu gunakan untuk mengirim email melalui perangkat ini. Yang pertama melalui web resminya, yang kedua menggunakan aplikasi Gmail pada smartphone. Namun lebih mudah dengan menggunakan aplikasi Gmail. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama buka Gmail pada smartphone kanan bawah, masukkan alamat yang dituju atau pada bagian kepada. Isi baris subjek itu dengan judul email yang kamu kirim. Jika semua dokumen sudah siap, kamu bisa mengirim email dengan mengklik ikon pesawat pada kertas di sebelah kanan dan pesan akan terkirim ke email tujuan. Yang kedua, cara mengirim email lewat komputer atau laptop. Cara kedua mengirim email yaitu melalui perangkat komputer ataupun laptop. Berikut langkah-langkah menggunakan Gmail untuk mengirim email. Yang A, pertama login ke akun Gmail terlebih dahulu. B, kemudian pilih tombol komputer di samping kiri. C, akan muncul jendela kecil di bagian kanan browser yang sama. Yang D, isilah kolom to dengan alamat. Kamu juga bisa menambahkan penerima lainnya dengan CC dan BCC. Yang E, tulis judul pesan email yang akan kamu kirim ke subjek. F, lalu klik tombol send untuk mengirim. Sampai di sini, kamu sudah dapat mengirimkan email ke alamat yang kamu tuliskan tadi. Email yang akan berhasil biasanya ada notifikasi singkat di atas tengah dan mengaktifkan bahwa pesan kamu berhasil dikirim. Biasanya pesan akan gagal dikirim jika salah memasukkan alamat email yang diterima dengan email. Yang ketiga, cara mengirim email di Gmail beserta lampiran. Jika kamu ingin mengirim dokumen ataupun file dengan jumlah banyak, sebaiknya di komputer atau sebaiknya dikompres atau diperkecil ukurannya. Baik berisi dokumen PowerPoint, gambar maupun video agar email yang dikirim tidak melebihi ukuran maksimal email yaitu 25 MB. Caranya pun masih sama dengan langkah-langkah di atas. Berikut tutorialnya. A. Pertama, login Gmail dahulu. Yang B, kemudian klik tombol kompos
C, maka akan muncul jendela kecil di pojok kanan bawah pada browser kamu. Yang D, isi kolom to untuk alamat email yang kamu tuju. Yang E, isi juga kolom subjek dengan judul pesan yang dikirim. F, setelah mengisi form email, kamu akan melihat di bagian bawah terdapat berbagai icon yang bisa kamu masukkan di dalam kolom. Mulai dari edit text, link lampiran, file, emoji, GIF, Google Drive, dan lainnya. Kamu bisa memilih sesuai kebutuhan kamu. Yang G, klik icon clip atau attach file untuk mengambil dokumen yang ingin dilampirkan. Carilah file yang ingin kamu kirim, lalu klik open. Yang H, tunggu beberapa saat hingga email selesai diunggah. Setelah selesai, klik kiri dan send. Dan yang terakhir I. Nah, sampai di sini kamu sudah berhasil mengirim pesan Gmail lengkap beserta lampiran.